Adapun topik yang saya ambil untuk menyelesaikan tugas besar ini yaitu mengenai audit operasional teknologi informasi. Pada dasarnya, perusahaan memiliki tujuan yang akan dicapai untuk menjaga kestabilan perusahaan, di mana pihak manajemen harus bertanggung jawab dalam permasalahan yang akan menghambat operasional perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan pemeriksaan atau audit untuk mengukur penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut untuk mengelola manajemen agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Audit yang dimaksud bukan hanya audit keuangan, tetapi juga audit operasional. Adapun beberapa hal yang menjadi pembahasan audit operasional ini, yaitu yang pertama subjek audit. Subjek audit pada operasional TI yaitu mengenai kinerja dari suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Efisiensi yang dimaksud yaitu untuk menilai sebaik apakah pemakaian sumber daya suatu organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efektivitas yang dimaksud yaitu untuk menilai seberapa baik kebijakan-kebijakan organisasi tersebut untuk mencapai tujuan. Pembahasan kedua yaitu mengenai tujuan audit pada operasional TI. Auditor seringkali melakukan audit operasional untuk kepentingan organisasinya dalam mencapai tujuan suatu perusahaan. Untuk mencapai tujuan dari audit operasional ini, perusahaan harus memperhatikan 3 elemen berikut, yaitu kriteria, sebab, dan akibat. Kriteria merupakan standar yang harus dipenuhi oleh setiap bagian perusahaan. Standar bisa berupa kebijakan yang telah ditetapkan manajemen, kebijakan perusahaan sejenis, atau kebijakan industri, dan peraturan pemerintah. Sebab adalah tindakan-tindakan yang dilakukan manajemen atau pegawai perusahaan, termasuk tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan untuk memenuhi kriteria, tetapi tidak dilakukan oleh manajemen atau pegawai perusahaan. Dengan kata lain, sebab adalah tindakan-tindakan yang menyimpang dari standar yang berlaku. Akibat adalah akibat dari tindakan-tindakan yang menyimpang dari standar yang berlaku. Apabila ketiga elemen yang sudah disebutkan di atas diperhatikan, maka akan mencapai tujuan dari audit operasional untuk mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan aktivitas suatu organisasi, mengidentifikasi timbulnya penyimpangan yang terjadi, dan membuat laporan yang berisi rekomendasi tindakan perbaikan selanjutnya, serta sebagai alat pengendalian untuk mengelola perusahaan dengan penggunaan sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai komponen-komponen dalam audit operasional. Komponen audit operasional umumnya berkaitan dengan penilaian efisiensi serta efektivitas dari aktivitas, metode, dan prosedur dari suatu perusahaan. Adapun komponen-komponen yang perlu diaudit yaitu berupa audit keuangan, audit kepatuhan, dan audit kinerja. Audit keuangan adalah audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat waktu serta transaksi keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar. Audit kepatuhan adalah audit yang memverifikasi atau memeriksa bahwa pengeluaran-pengeluaran untuk pelayanan masyarakat telah disetujui dan telah sesuai dengan undang-undang peraturan. Audit kinerja merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya, di mana audit kinerja memfokuskan pemeriksaan atau mengevaluasi bukti secara objektif pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai risk management. Pada risk management itu akan dibahas mengenai risk assessment, risk analysis, dan juga risk control atau strategi. Yang pertama, risk assessment. Risk assessment atau penilaian risiko adalah metode yang sistematis untuk menentukan apakah suatu organisasi memiliki risiko yang dapat diterima atau tidak. Adapun risiko-risiko yang mungkin terjadi pada operasional TI, yaitu yang pertama pencatatan keuangan yang tidak sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran,
Yang kedua, terjadinya penyimpangan terhadap kinerja suatu perusahaan. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya tidak dilakukan secara efektif dan efisien. Yang keempat, bukti yang didapatkan kurang akurat. Yang kelima, terjadinya manipulasi terhadap laporan keuangan. Yang keenam, terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh internal karyawan ataupun eksternal karyawan. Risiko-risiko ini akan ditentukan melalui perankingan, di mana asumsi penilaiannya itu berkisar 0 sampai 5. Sehingga didapatkan risiko yang paling tinggi yaitu terjadinya manipulasi terhadap laporan keuangan, dan risiko yang paling rendah yaitu terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh internal karyawan ataupun eksternal karyawan. Selanjutnya yaitu mengenai risk analysis. Risk analysis yaitu proses untuk membantu mengidentifikasi dan mengelola potensi masalah yang dapat merusak proyek bisnis utama. Adapun risk analysis dari terjadinya manipulasi terhadap laporan keuangan memiliki impact yang sangat besar. Yang kedua, pencatatan keuangan yang tidak sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran memiliki impact yang sangat besar. Yang ketiga, bukti yang didapatkan kurang akurat memiliki impact yang medium. Yang keempat, terjadinya penyimpangan terhadap kinerja suatu perusahaan memiliki impact yang medium. Yang kelima, pengelolaan sumber daya tidak dilakukan secara efektif dan efisien memiliki impact yang medium. Dan yang terakhir, terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh internal karyawan ataupun eksternal karyawan. Di mana asumsi dari impact berikut yaitu low impact berkisar 0 sampai 8, medium impact berkisar 9 sampai 17, dan high impact berkisar 18 sampai 25. Selanjutnya yaitu mengenai risk control atau strategi. Risk control atau strategi adalah suatu metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menganalisis risiko organisasi, terutama berkaitan erat dengan operasional organisasi. Pada risiko yang pertama, terjadinya manipulasi terhadap laporan keuangan. Risiko kontrol atau strategi yang dilakukan yaitu berupa transfer kepada kepala perusahaan agar dilakukan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan. Risiko yang kedua yaitu pencatatan keuangan yang tidak sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran, di mana risiko kontrol atau strateginya berupa transfer kepada auditor eksternal untuk dilakukan audit keuangan. Risiko yang ketiga yaitu mengenai bukti yang didapat kurang akurat, di mana pembahasan selanjutnya yaitu mengenai risk control atau strategi. Risk control atau strategi adalah suatu metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menganalisis risiko organisasi, terutama berkaitan erat dengan operasional organisasi. Risiko yang pertama yaitu terjadinya manipulasi terhadap laporan keuangan. Adapun risk control atau strategi yang dilakukan berupa transfer kepada kepala perusahaan agar dilakukan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan. Yang kedua, pencatatan keuangan yang tidak sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran, di mana risk control atau strateginya berupa transfer kepada auditor eksternal untuk dilakukan audit keuangan. Yang ketiga, bukti yang didapatkan kurang akurat, di mana risk control atau strateginya berupa mitigation dengan mengidentifikasi ulang bukti-bukti yang akan diperiksa dan dievaluasi. Yang keempat, terjadinya penyimpangan terhadap kinerja suatu perusahaan. Risk control atau strategi yang dilakukan yaitu mitigation dengan mengubah prosedur perusahaan. Yang kelima, pengelolaan sumber daya tidak dilakukan secara efektif dan efisien. Risk control atau strateginya berupa avoidance dengan melakukan pemeriksaan ulang terhadap sumber daya perusahaan. Yang keenam, terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh internal karyawan ataupun eksternal karyawan, di mana risk control atau strateginya berupa transfer kepada pihak yang berwajib ataupun kepala perusahaan agar diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan perusahaan. Pada pembahasan selanjutnya yaitu membahas mengenai aspek-aspek yang perlu diaudit untuk operasional TI.
Keberhasilan suatu perusahaan dalam mendapatkan keuntungan yang maksimal tidak terlepas dari adanya pengendalian yang efektif atas semua kegiatan yang ada dalam perusahaan. Perusahaan harus berusaha untuk menghindari adanya penyelewengan karyawan, kecurangan dalam hal-hal yang dapat membawa kerugian bagi perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk mengendalikan tingkat efektivitas dalam pelaksanaannya dengan diperlukannya suatu audit operasional atas suatu kegiatan, khususnya kegiatan penjualan, guna mengetahui tercapai atau tidaknya efektivitas yang telah ditetapkan perusahaan sebelumnya. Organisasi perusahaan makin merasakan perlunya audit operasional terhadap fungsi teknologi informasi. Maka secara umum, audit sistem informasi dimaksudkan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian antara sistem informasi dengan proses bisnis perusahaan untuk mengetahui apakah suatu sistem informasi telah didesain dan diimplementasikan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Maka aspek-aspek yang perlu diaudit untuk operasional TI yaitu berupa efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi. Efisiensi diartikan sebagai rasio input dan output, seberapa besar output yang dihasilkan dengan menggunakan sejumlah input yang dimiliki perusahaan. Analisis yang digunakan untuk menilai efisiensi bagian produksi dapat dilakukan dengan mengukur produktivitas bahan baku, tenaga kerja, dan kapasitas mesin menganggur. Efisiensi sangat penting ketika sumber daya kapasitasnya terbatas. Apabila sistem suatu perusahaan mulai menurun, maka pihak manajemen melakukan evaluasi terkait efisiensi sistem tersebut, apakah sudah memadai atau harus menambah sumber daya. Keefisiensian suatu sistem dapat dikatakan efisien apabila sistem tersebut sudah memenuhi kebutuhan pengguna dengan sumber daya informasi yang ada. Yang kedua, efektivitas. Efektivitas diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Analisis yang digunakan untuk menilai efektivitas adalah pencapaian target atau achievement rate. Efektivitas juga menjadi peran penting dalam suatu perusahaan untuk proses pengambilan keputusan. Suatu sistem dapat dikatakan efektif apabila sistem tersebut sudah dirancang dengan benar dan sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, ekonomisasi. Ekonomisasi adalah cara penggunaan sumber daya atau masukan secara hati-hati dan bijak agar diperoleh biaya yang paling murah tanpa merusak mutu. Ekonomisasi berkaitan dengan ketersediaan dukungan dan layanan terhadap teknologi informasi. Berikutnya merupakan pembahasan mengenai langkah-langkah audit yang akan dilakukan pada operasional TI, yaitu yang pertama, auditor melakukan pemahaman terhadap objek yang akan diaudit. Ini artinya, auditor memahami dan mengerti mengenai objek yang akan diaudit, serta menyiapkan program atau rencana pemeriksaan sebelum menuju ke tahap berikutnya. Yang kedua, auditor melakukan pengamatan terlebih dahulu. Ini artinya, auditor melakukan pengamatan terlebih dahulu, khususnya aktivitas penjualan, untuk memastikan barang yang akan dijual apakah masih ada atau telah habis terjual. Audit pengamatan terhadap barang ini dilakukan karena masih terdapat pencatatan barang secara manual. Yang ketiga, auditor melakukan pemeriksaan lapangan. Ini artinya, auditor melakukan penyelidikan lebih lanjut atas permasalahan yang ditemukan pada tahap sebelumnya dengan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Pada audit pemeriksaan lapangan, auditor tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada karyawan dan aktivitas yang akan diaudit, karena dimaksudkan agar data yang diperoleh di lapangan adalah data sesuai fakta tanpa ada rekayasa. Yang keempat, auditor melakukan analisa dan perbaikan terhadap permasalahan yang muncul. Ini maksudnya, setelah melakukan pemeriksaan lapangan, auditor dapat mengetahui beberapa kegiatan yang masih memerlukan perbaikan maupun beberapa permasalahan yang muncul untuk dicarikan solusi memperbaikinya. Pada pelaksanaan ini, dapat dianalisa bahwa kegiatan pemeriksaan telah berjalan secara efektif karena kegiatan pemeriksaan dilakukan secara terperinci. Yang kelima, auditor membuat laporan pemeriksaan yang meliputi temuan-temuan permasalahan dan solusi perbaikan atas permasalahan tersebut. Ini maksudnya, setelah melakukan langkah-langkah sebelumnya,
auditor dapat membuat laporan pemeriksaan yang meliputi temuan-temuan permasalahan dan solusi perbaikan atas permasalahan tersebut, sehingga nantinya akan dijadikan koreksi dan rekomendasi perbaikan untuk penjualan agar dapat berjalan secara maksimal. Pada kasus tertentu, auditor yang merupakan direktur utama atau pemilik perusahaan tidak, tidak melakukan pembuatan laporan pemeriksaan, sehingga hal ini kurang efektif untuk dilakukan oleh auditor direktur utama atau pemilik perusahaan. Sekian penjelasan saya mengenai audit operasional TI. Terima kasih.